Saat dia memperhatikan ruangan lebih teliti, dia melihat sesuatu yang menarik perhatiannya, sebuah pintu gudang yang terkunci. Pintu itu bergetar pelan, seolah-olah ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalamnya. Hendra merasa ngeri, tetapi juga penasaran dengan apa yang mungkin ada di dalam gudang tersebut. Dengan gemetar, dia mengambil kunci gudang yang tergantung di dinding dekat pintu dan membukanya perlahan. Namun, saat pintu gudang terbuka, dia hanya menemukan gelap gulita dan keheningan yang menyeramkan di dalamnya. Tidak ada apapun yang terlihat atau terdengar, tetapi Hendra merasa bahwa sesuatu yang tak terlihat sedang mengawasinya dari kegelapan. Dengan langkah gugup, Hendra menutup kembali pintu gudang dan segera kembali ke atas. Meskipun tidak menemukan jawaban atas suara derit yang mengganggu itu, kejadian malam ketiga itu meninggalkan kesan yang dalam pada dirinya. Hendra semakin yakin bahwa ada kekuatan gelap yang menghuni rumah kakeknya, dan dia merasa semakin terdesak untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di balik semua itu. Malam keempat di rumah kakek Hendra membawa ketegangan yang semakin mencekam. Hendra, yang telah mengalami serangkaian kejadian aneh sebelumnya, merasa semakin gelisah dan waspada. Namun, apa yang terjadi malam itu melebihi segalanya yang pernah dia bayangkan. Hendra tertidur dengan susah payah, tetapi tidurnya terganggu oleh suara jeritan yang teredam. Suara itu terdengar jauh, tetapi cukup jelas untuk mengguncang ketenangan malam. Hendra terbangun dengan cepat, jantungnya berdegup kencang di dadanya. Terasa hampir mustahil untuk mengabaikan suara itu, Hendra mencoba mencari sumbernya. Suara itu terdengar seperti berasal dari arah ruang bawah tanah, yang sebelumnya telah menjadi tempat misterius yang mengganggunya. Dengan gemetar, Hendra memutuskan untuk mengeksplorasi ruang bawah tanah lagi. Dia turun ke tangga dengan hati-hati, senter di tangannya memberikan cahaya redup yang memancar di kegelapan. Namun, ketika dia mencapai lantai bawah, dia menemukan bahwa ruangan itu sekarang lebih gelap dari sebelumnya. Suara jeritan yang teredam semakin terdengar jelas saat Hendra mendekati pintu gudang yang terkunci. Dengan hati-hati, dia mencoba membukanya, tetapi pintu itu tidak mau bergerak. Hendra mendorong dengan lebih keras, dan akhirnya pintu itu terbuka dengan keras, memenuhi ruangan dengan deritan berat. Namun, ketika Hendra menyelidiki gudang yang gelap itu, dia tidak menemukan apapun yang bisa menjelaskan suara jeritan itu. Hanya kegelapan yang menyelimuti setiap sudut, dan suasana yang terasa semakin menakutkan. Hendra merasa kehadiran yang tidak terlihat mengintai di sekelilingnya, dan rasa ketidaknyamanan itu semakin memuncak saat dia melihat ke arah sudut ruangan yang gelap. Dengan cepat, Hendra meninggalkan ruang bawah tanah dan kembali ke lantai atas. Dia merasa bahwa suara jeritan itu telah merasuk ke dalam jiwanya, meninggalkan dia dengan rasa ketidakpastian yang tak terbantahkan. Hendra menyadari bahwa dia harus segera meninggalkan rumah kakeknya sebelum terlambat, tetapi dia juga merasa bahwa ada sesuatu yang mengikatnya pada tempat itu, sesuatu yang ingin dia ungkapkan sebelum dia benar-benar pergi. Pada malam terakhir di rumah kakeknya, Hendra merasa tegang dan penuh kecemasan. Serangkaian kejadian misterius dan menakutkan yang terjadi sepanjang minggu telah meninggalkan jejak yang dalam pikirannya. Namun, apa yang terjadi pada malam terakhir melampaui segalanya yang pernah dia alami sebelumnya. Saat Hendra bersiap-siap untuk tidur, dia merasa bahwa atmosfer di sekitar rumah terasa semakin gelap dan mencekam. Angin malam berdesir degen ganas di luar, menciptakan suara-suara menyeramkan dan membuat bulu kuduknya berdiri tegak. Namun, dia mencoba untuk tidak membiarkan ketakutannya menguasai dirinya, berusaha untuk mempertahankan ketenangan meskipun keadaan di sekitarnya semakin menakutkan. Namun, ketika Hendra berjalan menuju kamar mandi untuk membersihkan diri sebelum tidur, dia merasakan kehadiran yang tidak terlihat yang mengikutinya di balik bayangan gelap. Setiap langkahnya terasa seperti diawasi oleh sesuatu yang tidak dapat dilihat, dan rasa ketidaknyamanan itu semakin memuncak saat dia mendengar suara-suara aneh yang teredam di sekitarnya. Ketika dia mencuci wajahnya di wastafel kamar mandi, Hendra merasa ada sesuatu yang bergerak di sudut matanya. Dia memutar tubuhnya perlahan-lahan,
hanya untuk menemukan bayangan-bayangan yang tidak berwujud bergerak di balik tirai jendela. Hantu-hantu yang tak terlihat itu menyaksikannya dengan mata kosong, menciptakan rasa takut yang tak terbantahkan dalam dirinya. Dengan nafas yang terengah-engah, Hendra berusaha untuk menjauh dari kamar mandi dan kembali ke kamarnya. Namun, rasa ketakutan yang mendalam telah merasuk ke dalam dirinya, membuatnya sulit untuk tenang. Dia merasa bahwa dia tidak aman di rumah itu, bahwa kehadiran mengerikan yang menghuni tempat itu sedang menunggu kesempatan untuk menyerangnya. Malam itu, Hendra tidur dengan satu mata terbuka, hatinya dipenuhi dengan ketakutan yang tak terlupakan. Dia tahu bahwa dia harus segera meninggalkan rumah kakeknya, sebelum dia menjadi mangsa berikutnya dari kejadian-kejadian misterius dan menakutkan yang terjadi di sana. Setelah mengalami serangkaian kejadian horor yang mencekam selama seminggu di rumah kakeknya, Hendra merasa bahwa tidak mungkin lagi baginya untuk tinggal di sana. Ketakutan yang menggelayuti setiap sudut rumah telah membuatnya merasa terjebak dalam labirin ketidakpastian dan ketidaknyamanan. Setiap malam dihabiskannya dengan tidur yang terganggu, di mana mimpi-mimpi menakutkan dan suara-suara aneh terus menghantui pikirannya. Meskipun sebagian dirinya ingin mencari tahu lebih lanjut tentang misteri yang menyelimuti rumah kakeknya, namun ketakutannya semakin memuncak setiap hari. Dia merasa seperti ada kekuatan gelap yang mengintai di setiap sudut, menunggu kesempatan untuk menyerangnya. Hendra sadar bahwa dia harus mengambil langkah tegas untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan hati yang berat dan rasa takut yang menghantui, Hendra akhirnya memutuskan untuk pulang ke kota lebih cepat dari rencana semula. Dia merasa bahwa kota akan memberinya perlindungan yang lebih baik daripada rumah kakeknya yang angker dan terkutuk itu. Meskipun meninggalkan rumah kakeknya dengan cepat adalah tindakan yang sulit baginya, namun dia tahu bahwa itu adalah keputusan yang tepat untuk keselamatan dan kesejahteraannya. Sebelum berangkat, Hendra mengucapkan terima kasih kepada kakeknya atas sambutan hangatnya dan menyampaikan rasa syukurnya telah mengunjungi rumah itu. Namun, di dalam hatinya, dia tahu bahwa dia tidak akan kembali ke sana dalam waktu yang sangat lama, mungkin bahkan tidak pernah lagi. Kenangan akan malam-malam mencekam di rumah kakeknya akan tetap menghantuinya selamanya, tetapi dia bertekad untuk melupakannya seiring waktu. Dengan langkah mantap, Hendra meninggalkan rumah kakeknya di belakangnya, memasuki kegelapan malam yang gelap menuju kebebasan yang dia dambakan di kota. Meskipun pengalaman yang dia alami mungkin akan tetap terukir di dalam ingatannya selamanya, dia bersumpah untuk tidak pernah lagi kembali ke tempat yang dipenuhi dengan misteri dan ketakutan yang menghantuinya. Oke guys, sekian cerita dari kami. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih telah setia mendengarkan cerita dari kami. Kita jumpa esok hari di jam 8:30 malam ya, terima kasih.